Discord dalam bahaya, sebuah aplikasi yang nemenin banyak orang terutama komunitas gamers sepertinya sedikit akan mengalami guncangan baru-baru ini. Hah, maksudnya gimana sih, No? Jadi, Discord itu baru aja ganti pemimpin. Discord appointed former Activision Blizzard Access Humam Sakhnini as CEO. Kalau kalian adalah para gamers yang udah sering banget main game dan ngikutin perkembangan game, industrinya tentu saja, pasti mendengar dua kata ini bikin jantung kalian tuh bedep-bedep gitu. Activision Blizzard. Bedep-bedep. Nah, langsung kan kayak, wow. Ada apa ini? Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Discord dan bagaimana Discord kedepannya sepertinya akan sedikit tidak mengalami masa depan yang akan jauh lebih baik. Dan ini bukan menurut gua, tapi menurut community gamers. Kok bisa begitu? Discord dulu itu dipimpin sama Jason Citron dan baru-baru ini dia bikin sebuah tweet yang cukup ramai. Today I'm excited to share that Humam Sakhnini will be joining Discord as our new CEO. Jadi dia bilang bahwa Discord akan punya pemimpin baru, yaitu adalah si Humam. Building Discord has been one of the most meaningful and rewarding experience of my life. What started as a simple idea to help friends talk while playing games has grown into something far bigger than I ever imagined. Yes, buat yang belum tahu, dia bukan cuma CEO, tapi dia juga founder dari Discord itu sendiri. I'll be transitioning to the new role as a board member and advisor, and continuing to support Discord through this next chapter. Jadi, dia mundur dari CEO dan dia masuk ke posisi board member atau advisor alias penasehat. Jadi kayak orang yang nggak punya terlalu tanggung jawab besar untuk bikin sesuatu, untuk naikin data, naikin traffic dan lain-lain, tapi jadi penasehat gitulah. Orang-orang yang udah nikmatin masa-masa dia bekerja itu kayak ya udahlah gitu. Lu tetap dapat posisi, tetap dapat gaji, tapi jadi penasehat aja lah gitu, kasarnya gitu. Tapi detailnya tiap perusahaan beda-beda ya, tapi yang gue lihat sih so far ya kayak gitu, yang dituakan ya. I'm incredibly proud of what I've built together and even more excited for what ahead. Ya, itulah kira-kira semacam salam perpisahan dan persiapan untuk pergantian dari Jason ke Humam. Nah, mungkin dari tadi gue ngomong Discord, tapi banyak yang belum tahu Discord ini apa. Discord ini adalah gampangnya kalau lu main game itu lebih enak punya semacam aplikasi atau tools yang nyaman banget untuk main game sambil ngobrol sama teman-teman lu, apalagi game-game kompetitif kayak Valo, CS, dan lain-lainnya. Tapi banyak lah sekarang game-game yang nggak perlu kompe-kompe amat, nggak perlu ngobrol-ngobrol amat, tapi dimainin sambil ngobrol lebih enak gitu. Nah, intinya Discord kayak gitu. Jadi grup WA, tapi isinya semua ngomong dan paling enak dipakainya pas main game. Dan sekarang bahkan isinya bukan cuma main game, tapi banyak banget ada orang ya sesimpel ngobrol aja, ada yang bahkan dipakai buat kerja. Yes, gue pakai Discord buat kerja buat kalian yang nggak tahu. Jadi gue bikin server yang ya intinya banyak lah tempat-tempat untuk kerja. Dan gue yakin di luar sana juga banyak orang yang udah pakai Discord daripada Slack ya. Ya gue juga pakai Slack, cuman gue ada yang beberapa lebih klop buat Discord aja. Ada yang bikin community di situ, ada yang bikin jadi tempat pacaran, tempat ngobrol, bahkan juga tempat untuk paid. Makanya banyak muncul meme kan kalau Discord moderator itu adalah orang-orang yang tapi itu adalah sisi lain yang akan kita bahas. Tapi Discord ini berkembang banget dari tahun ke tahun, terutama pada saat COVID, di mana banyak orang itu butuh saling ngobrol, butuh saling connected. Mereka nggak hanya pakai WA, Zoom, dan mereka akhirnya juga menemukan Discord buat yang non-gamer casual, dan mereka akhirnya tahu, oh Discord juga enak nih buat ngobrol, buat rapi ngobrolnya dan lain-lainnya. Dan intinya Discord udah menjadi bagian dari internet community lah. Jadi udah cukup gede. Dan kenapa orang-orang pada panik sama pergantian CEO ini? Karena dia adalah orang Activision Blizzard, yang Activision Blizzard itu mau nggak mau udah nggak bisa lagi dipungkiri terkenal dengan company yang sepertinya tidak terlalu mengerti game, sepertinya tidak mau dengerin community, orang yang menganggap game itu ya udah game aja gitu, nggak ada community-nya. Sekali lagi, Discord ini walaupun bukan game dan udah ada games di dalamnya, itu ada community-nya yang ngebuat Discord ini menjadi lebih nyala, bahkan ada feedback-nya, bahkan ada yang wah community demennya kayak gini, diubah kayak gini dan lain-lain. Blizzard Activision sejarahnya contohnya deh World of Warcraft. Kalau lo main World of Warcraft lo tahu bagaimana itu game tadi dari peak fun jadi peak wadidaw. Overwatch juga terjadi dari peak fun jadi peak wow. Sampai akhirnya Activision Blizzard sekarang masuk di tangan Microsoft. Jadi simpelnya community tuh panik bahwa Discord yang udah enak banget, yang udah gratis, yang ada berbayarnya dan lu pakai gratis pun cukup gitu. Tapi ya ada beberapa orang yang mau support, ada beberapa orang yang mau lebih, sehingga banyak yang beli Nitro, banyak yang lain-lain dan lain-lain, dan nggak apa-apa menurut gua. Tapi dengan masuknya orang ini, apakah experience-nya akan berubah? Nah, itu yang ditakutin sama komunitas gamer di luar sana, bahkan di Indonesia menurut gua. Tweet-tweetnya pun orang-orang reply-nya juga kayak jadi wadidaw banget.
So excited, he let only yes men reply in anticipation of all the deserved vitriol the company is going to receive the new CEO. Jadi ya tweet yang tadi gue bacain dari Jason itu nggak bisa di-reply sama banyak orang. Jadi intinya di-restrict lah, nggak semua orang bisa reply. Makanya kalau lu ke tweetnya itu bakal nemuin banyak yang support gitu. Big moves, good luck to Humam, best of luck, whatever the next Jason. Dan isinya kayak gitu semua di bawah-bawah reply-nya, dan lu nggak nemuin satupun orang yang meragukan. Menurut gue move kayak gini mah suka-suka ya. Ada yang butuh untuk PR, ada yang butuh untuk kepentingan perusahaan dan lain-lain. Gue paham gitu. Tapi bukan berarti semuanya itu tidak bisa kita curigai. Kenapa lu membatasi gitu? Ada juga yang mungkin membatasi karena spam, bot judul, atau banyak yang misinformasi dan lain-lain. Tapi yang kali ini kayaknya udah obvious banget di reply hanya untuk mereka yang setuju. Sedangkan yang mengkritik itu ngamuk-ngamuk di tempat yang lain. Really? Of all the people in the world, you choose this one? Why? Ini bener banget sih, kayak kenapa lu milih orang Activision Blizzard yang jelas-jelas perusahaan itu waktu itu juga lagi kacau balaunya gitu. Kenapa? Mesti dia. Itu yang kita pengen tahu. Kenapa lu milih dia? Apa alasannya? Apa yang dia telah perbuat di Activision Blizzard yang membuat lu berpikir kayak, wah orang ini pas banget nih untuk gantiin gue di Discord. The Great TeamSpeak Migration of 2025. Buat yang belum tahu, TeamSpeak itu saingannya Discord lah. Dulu sebelum Discord tuh orang-orang pakai TeamSpeak, tapi karena TeamSpeak tidak terlalu advance, tidak terlalu se-UI UX friendly gamer Discord, dan popularitas juga, akhirnya orang-orang pada pindah Discord. Dulu tuh pada pakai TeamSpeak gitulah dulu, kalau kalian tahu. Jadi maksudnya ya, mungkin kita akan kembali lagi ke TeamSpeak, ke era di mana Discord belum ada atau belum populer. Skype ini mana? Anjir, Skype apa kabar ya? Iya ya, dulu orang-orang dung. Sekarang udah nggak ada lagi Skype. Ada, cuma nggak kepake aja, sayang banget nggak dikembangin. GG Discord, ya buat yang belum tahu, GG itu bukan good game. Ya good game artinya, cuman di beberapa gamer itu GG itu artinya udah-udahan gitu. Bukan berarti lu mengalami mensalutasi bahwa lu melakukan permainan yang baik, tapi juga sekaligus lu main bagus dan gue udahan. Jadi ini simbolnya gitu, GG, selesai kita. Bukan simbol lah, lebih kepada arti dari teks tersebut. Predicting Nitro cost increase, ya jadi nanti harga Nitro naik. Less efficiency boosting, nanti buat lo yang hobi-hobi boosting server, ternyata lu mesti 100 boost dulu baru berasa, mungkin. Lower bandwidth all around, ini udah dilakukan sama Discord sih. Kalau lu nggak Nitro, bandwidthnya itu kalau buat dengerin suara itu masih ya kalau gue sih cukup ya. Tapi beberapa tuh kayak pengen di suaranya lebih apik gitu loh, lebih 4K gitu, lebih halus, ya lu mesti pakai bandwidth yang bagus, dan itu dapetin dengan cara Nitro. Tapi kalau semua diturunin dari awal, semua orang jadi mesti Nitro. Bloating the software with useless update, ya update nggak penting lah. Update tiba-tiba biasanya tuh lu bisa manual loot box, I guess, I don't know. Changing the UI more than Discord already did. Iya, UI-nya makin padat, makin banyak yang mesti diklik. Ads, of course, iklan. Overall tank in application performance. Jadi prediksi dia ke depannya, ya Discord bakal jadi kayak gitu kalau misalnya dipegang sama orang ini. Google Humam Saknini, President of King makes of Candy Crush Saga. Oh, dia bikin Candy Crush. Wow. Former Chief Strategy Officer of Activision Blizzard. Seperti yang tadi kita udah bahas, seperti yang tadi kita udah kayak ex-partner at McKinsey & Company, literally one of the least ethical consulting firm in the world. Grab the loop, cause we are so Pip. Gue malah baru tahu dia itu yang bikin Candy Crush. Wow, track recordnya sih sebenarnya bener-bener makin dipertanyakan sih. Gue bener-bener baru tahu yang tadi Activision Blizzardnya. Candy Crush ini gue bener-bener baru tahu dari tweet ini. Gue kayak, wow, dude, are we gonna be cooked? Call quality when I refuse to pay 20 monthly for the Discord Battle Pass. Tau gak lu kalau zaman Android zaman dahulu? Kualitinya udah kotak-kotak, udah goreng parah, udah kriuk parah anjir. Dan lu mau tahu apa yang paling bikin bener-bener menakutkannya? Sebenarnya gini ya, buat gua nggak masalah ganti CEO siapa, tapi dijelasin gitu alasannya, ngerti gak sih? Kekurangannya yang bikin para gamer panik adalah alasannya. Oke, jelasin kenapa lu milih dia. Dari track recordnya yang kita bisa googling, ini orang tuh nggak cocok di community gitu loh, ngerti gak sih? Dia itu track recordnya udah lumayan bikin panik. Jadi apa alasan lu gitu loh? Kenapa lu pilih dia? Apa sih track record dia yang membuat lu kayak, wah orang ini cocok banget nih ngurus Discord gitu loh? Serius, gak masalah banget ketika lu pengen dapat untung dari perusahaan lu untuk gimana caranya lu nutup merah rapot lu gitu. Itu gue ngerti banget. Cuman kalau itu semua hanya mengarah kepada kehancuran aplikasi lu itu sendiri, ya percuma dong. Jadi gue bukan anak baru yang gak ngerti tentang merah hijaunya perusahaan, tentang mesti nutup utang, mesti bikin profit dan lain-lain, mesti ada monetisasinya. Gue paham lah. Ya kali semuanya mesti gratisan terus dan akhirnya lu mati dengan sendirinya. Ya enggak, lu pengen bertahan gitu. Tapi kalau dengan bertahan malah membuat lu mati lebih cepat, berarti kan ada kesalahan ambil decision. Ditambah ya, kalau kalian mau tahu, ada berita tambahan lagi yang membuat kita bakal makin mungkin parno gitu, bahwa interestingly the change in Discord leadership comes right after report emerging that the company is planning on launching
its own initial public offering (IPO). Jadi perusahaannya mau goes IPO, dan perusahaan kalau udah IPO itu kadang-kadang, gue nggak bilang semua perusahaan yang udah IPO itu jelek, tapi gini, ini perusahaan based on community ya, ini community based banget. Dan banyak ketika perusahaan udah IPO, mereka pengen sahamnya bagus. By the way, IPO itu artinya mereka bisa sahamnya dibeli sama publik ya di bursa saham. Ya tentu perusahaan yang go public pengen banget sahamnya itu bagus, sahamnya itu bertahan, walaupun kita tahu lah di belakangnya ada main-mainan gitu. Nggak semua, tapi banyak terjadi lah. Nah, hal-hal yang ngebuat saham hijau kadang-kadang itu berbanding terbalik dengan community. Misal mesti ngejar angka, mesti ngejar sales, mesti ngejar seberapa banyak orang ngomongin, seberapa dia bikin sesuatu yang besar menggelegar tapi kadang nggak penting. Dia tiba-tiba ikut serba AI lah, serba metaverse lah dan lain-lain, biar orang-orang pada beli, biar orang-orang pada ikutan nanam modal di situ dan lain-lain, yang intinya sudah banyak contoh kasusnya bahwa ini akan sangat against apa yang community udah build atau rasain. Gue nggak bilang semua ya IPO itu bagus, gue juga tahu lah perusahaan IPO berarti itu udah keren, udah bagus banget, udah bisa dipercaya publik dan lain-lain. Gue ngomongin masalah kepercayaan publik versus kepercayaan community. Untuk siapa aplikasi ini? Tapi gue bisa salah dan gue bisa saja keliru. Maka dari itu silakan kritik gue atau koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan kalau menurut kalian para gamers gimana? Apakah Discord akan tetap menjadi tempat lu ngobrol ketika nanti bitrate-nya tutut? Kalau kalian mau support pembahasan tentang dunia internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.